Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pri GS di Ramadan tahun ini. Sayang menyayangi, itu pasti pesan yang hendak ditiupkan salah satunya oleh spirit Ramadan itu. Oleh puasa yang intinya adalah mempertajam seluruh elemen-elemen kepekaan kita, termasuk peka terhadap rasa sayang kita atas segala sesuatu. Nah, ayo kita mulai. Kita mulai melihat pohon-pohon di dekat rumah kita. Pot-pot yang barangkali lupa kita rawat secara semestinya. Sudah tanaman itu ditanam di dalam pot yang terbatas. Kurang perawatan pula. Maka selama ini pot yang jarang kita kunjungi itu, ayo kita tatap pelan-pelan. Kita dekati dia, mungkin memang masih disirami. Tetapi lihatlah struktur tanahnya. Karena tanah itu ternyata tidak cukup hanya dengan disirami, tetapi juga butuh disiangi. Di dalam pot itu kadang ada benalu berupa tanaman-tanaman kecil yang tidak kita undang, tetapi menjadi pengganggu bagi tanaman hias yang menjadi hiasan rumah kita itu. Oke, barangkali tidak ada pengganggu yang berarti, tetapi ada tanah yang tampak lama tidak mengalami sirkulasi oksigen. Itulah kenapa petani-petani kita itu rajin membolak-balik tanah, karena disitulah letak oksigenasi tanah yang dibutuhkan oleh tanaman. Bahwa oksigen itu akan menjadi optimal ketika tanah dibuat berongga-rongga. Nah, adakah tanah-tanah pot kita di rumah-rumah itu sudah kita buat rongga-rongganya? Kalau sudah kita buat berongga, ambil air, siram. Lalu debu-debu yang lengket di dedaunan itu kita lap. Memang agak kurang kerjaan kita ini. Tetapi ambil saja satu sampling, satu pohon saja, dan kita akrabi dia sedemikian rupa, kita siangi, kita buat rongga tanahnya, kita sirami dia, dan kita lap debu-debunya. Pandangi dia dari dekat, dari jauh. Potnya kemudian kita lap, kita bikin dia mengkilap, dan kita taruh dia di tempat terhormat. Pandangi dia berlama-lama, dan bayangkan bahwa ia sedang berkata-kata dengan senyum di daunnya, dengan bersih di keseluruhan bentuknya, sedang mengucapkan rasa terima kasih kepada kita. Itu baru satu pot. Perasaan kasih sayang kita kepada makhluk tiba-tiba mekar dengan sedemikian rupa. Kalau pemekaran itu terjadi, percayalah, pemekaran itu akan lari kemana-mana, tidak cuman kepada pot ini. Ia tiba-tiba bisa menjangkau almari kita. Saya di rumah memiliki almari antik yang harganya untuk ukuran saya tinggi sekali, setidaknya diukur dari rasa cinta saya kepadanya. Tetapi perasaan cinta saya kepada almari ini, makin lama dia menghuni rumah saya, makin merosot dari waktu ke waktu. Tiba-tiba ia tidak menjadi barang yang saya sangka antik lagi. Ia menjadi barang biasa saja, mulai penuh debu. Mulai menjadi transaksional saja sikap saya kepada almari ini. Masuk keluar, barang masuk, barang keluar. Nah, puasa ini kesempatan bagi saya untuk menatap bahkan lemari ini dengan sudut pandang yang saya perbarui. Saya pandangi tekstur kayunya lagi. Saya lap debu-debunya. Dan saya memperbarui kontak batin saya. Kepekaan saya kepada pot, kepada almari ini melebar lagi. Nah, kalau perasaan saya bahkan kepada pot dan kepada almari saja melebar sedemikian rupa, saya bisa bayangkan kalau anak-anak saya mendekat. Betapapun saya sedang berkeringat dan betapapun anak saya akan menolak dan mungkin menjerit-jerit, saya pasti akan memeluk dan menciumnya, tidak peduli apakah waktunya cocok atau tidak. Begitu juga istri. Saya kerap sekali mencium istri salah waktu. Justru ketika dia sedang berkeringat dan baunya sedang kecut-kecutnya. Saya tidak peduli. Tetapi itulah saat yang saya butuh mengekspresikan cinta yang tidak boleh saya tunda. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Saya Pri GS.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.